Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Jamaah salat maghrib dan jamaah taklim Masjid Baitur Rahman yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita patut mengucapkan sekaligus mengaplikasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan-kenikmatan yang kalau kita menghitungnya tidak akan mampu. Salah satu kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, yakni kita bisa hadir di majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini adalah majelis paling mudah bagi seorang manusia, seorang hamba untuk sampai kepada jannahnya. Untuk sampai ke jannahnya, para jamaah sekalian, nikmat itu Allah lengkapi dengan kenikmatan iman. Kemudian disandingkan dengan kenikmatan Islam. Kemudian para jamaah sekalian bisa hadir di masjid ini juga karena ada dua nikmat tambahan, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena dengan kedua nikmat ini pula kita semuanya bisa merasakan yang sebetulnya kalau misalnya kita tidak sehat, kita pasti akan merasakan dan berkata, alhamdulillah kalau seandainya saya sehat. Tapi ketika sehat, apakah kita teringat bahwa kita ini saat ini sedang sehat? Kadang kita sebagai manusia terlupa. Begitu juga dengan kesempatan yang Allah berikan. Kesempatan ini juga tidak semua orang bisa diberi kesempatan, apalagi kesempatan-kesempatan kebaikan. Maka ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan yang berupa kebaikan, maka sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita patut bersyukur dengan berucap maupun mengaplikasikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam selalu kita limpahkan, kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah kita ya. Beliau ini pemimpinnya para pemimpin, Sayyidus Sadat. Teladannya ini lebih dari teladan apapun. Jadi ketika kita melakukan apapun sebagai umatnya beliau, kemudian apalagi terlebih kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, maka otomatis kita sebagai umatnya harus tahu sebenarnya Rasulullah SAW ini mendakwahkan Islam kepada kita ini seperti apa, agar kita tahu tracknya, agar kita paham apa yang Rasulullah SAW maksud. Kemudian sholawat juga semoga terlimpah kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, dan semoga kepada para umatnya yang senantiasa ittiba terhadap sunnah-sunnahnya ila hatta yaumul qiyamah. Jamaah sekalian,
Sebelumnya yang kami hormati sesepuh dan bini sepuh, imam masjid, takmir masjid, dan para jamaah sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya izin kami duduk di depan para jamaah sekalian, bukan berarti kami di sini menggurui atau mengkultumi, apalagi menceramai. Ini hanya kebetulan tugas saja. Kita saling berbagi nasihat, sekaligus kita sama-sama belajar. Apalagi saya ini baru ya di sini, jadi ini juga tadi waktunya mendadak sebelum maghrib, disuruh mengganti yang lain karena Ustadz yang hari ini bertugas sedang berhalangan. Tapi insya Allah bismillah, karena niat buat kebaikan, insya Allah juga dimudahkan dan berbalas kebaikan. Para jamaah sekalian, hari ini kita masih berada di bulan yang mulia, yakni bulan Muharram 1445 Hijriah. Artinya kalau kita melihat tahun dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, kita sudah terjeda 1000 tahun lebih. Ini waktu yang sudah sangat lama. Akan tetapi Islam begitu istiqomah, begitu konsisten hingga hari ini kita sebagai umatnya terus mencoba mendakwahkan apa yang pernah dulu beliau sampaikan. Ini artinya bahwa Rasulullah SAW memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan yang mulia ini, tentunya kalau kita mau kembali melihat sejarah bulan Muharram, yang ini adalah merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah, yang dimana kalender Hijriah ini adalah kalender yang menjadi pijakan umat Islam. Karena dulu sebelum menggunakan kalender Hijriah, umat Islam juga menggunakan kalender Masehi yang terus mengikut kepada syariat agama sebelumnya. Maka para jamaah sekalian, maka penting bagi kita untuk sedikit mengetahui apa peristiwa. Saya tidak ingin di sini, kami tidak ingin membahas tentang panjang lebar sejarah tahun Hijriah, tapi paling tidak kita sedikit tahu setelah hijrah ini Nabi SAW melakukan apa. Ini ada beberapa hal, saya coba kutip di sebuah kitab yang ini cukup dikenal di para pondok pesantren di dunia pendidikan Islam, yakni Urjuzah Miyah. Ini kitab sirah, Nadham sirah, dan ini bisa kita pelajari dan bisa kita dalami untuk bagaimana kita memahami perjalanan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, sebelum hijrah ke Yasrib, Nabi SAW ini mendapatkan tekanan yang luar biasa ketika berdakwah di Mekah. Berdakwah di Mekah ini tidaklah mudah, karena karakter orang-orang jahiliyah ini, karakter jahiliyah Mekah ini, kafir Quraisy kala itu mereka tidak bodoh-bodoh. Mereka ini cerdasnya luar biasa. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Karena kejahilian mereka itu bukan karena kapasitas otaknya, tapi karena kelakuannya yang sudah di atas normal. Jadi walaupun karakter orang jahiliyah Quraisy ini yang paling rendah ini adalah, kalau aib itu bagi orang Quraisy ini adalah, aibnya yang paling besar ini adalah berbohong. Berbohong ini aib paling besar bagi orang Arab kala itu. Tapi untuk kejahatan yang super, mereka jujur. Misalnya habis membunuh 10 orang, habis memenggal 10 orang, mereka bercerita kepada temannya. Dan ketika ditanya tidak pernah berbohong. Ketika berzina misalnya sehari sampai 100 orang, mereka nggak pernah berbohong.
Ketika habis mencuri, merampok dan lain sebagainya, mereka tidak. Tapi ketika mereka sampai sekali berbohong, itu aib bagi orang kafir Quraisy. Tapi mereka tetap disebut jahiliyah. Kenapa? Karena dengan kejahatan yang super seperti itu. Makanya dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, beliau mengeluarkan kejahiliahan itu kepada alam, kepada peradaban yang terang benderang. Kemudian setelah berbagai tekanan selama 13 tahun yang tak kunjung usai, bahkan dakwah Nabi Muhammad itu cenderung stagnan kala berdakwah di Mekah, maka Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ya untuk berhijrah ke Madinah. Nah, ini perjalanan hijrahnya juga luar biasa, sampai dikejar-kejar oleh Suraqah bin Malik, sampai beliau bersembunyi di Gua Sur. Kemudian di dalam perjalanan juga ketemu dengan seorang ummahat ya, yang namanya Khaimah Ummu Ma'bad, yang ketika itu begitu menolong kafilah rombongan yang mau berhijrah. Ketika ada seekor kambing, beliau ummahat ini punya seekor kambing kurus yang secara normal itu sudah tidak bisa mengeluarkan air susu. Tapi ketika Nabi SAW memerahnya, susunya nggak pernah berhenti. Ini adalah salah satu mukjizat. Kemudian sampailah Rasulullah SAW ini ke Yasrib, ya, ke Madinah. Nah, beliau tepat berumur 53 tahun. Ini bayangkan para jamaah sekalian, 53 tahun ini kan bukan umur yang muda, bukan umur produktif lah kalau bisa kita katakan. Tapi beliau di umur yang sudah masuk usia senja tetap masih mau berjuang untuk kita dan ingin merubah sebuah peradaban dan ingin juga menciptakan peradaban baru. Nah, ini beliau akhirnya berusaha dengan sekuat tenaga untuk menciptakan peradaban Islam yang lebih baik. Fi yaumil itsnaini wa dama fiha. Kemudian Nabi Muhammad ini wadama ya, menetap di Madinah ini setelah hijrah ya, 10 tahun. Selama 10 tahun. Kemudian pada tahun pertama ini ada perubahan syariat tentang sholat ya. Akmala fil ula sholatil hadari. Nah, sholatil hadari ini ketika sholat yang tidak di safar, ketika tidak bersafar, ketika di Mekah ini para jamaah sekalian, sholat itu masih dua-dua ya, subuh dua, zuhur dua, asar dua dan seterusnya. Tapi ketika setelah beliau berhijrah, syariat sholat ini berubah. Yang tadinya dua-dua, tapi subuh tetap dua. Kenapa subuh tetap dua? Karena subuh ini disunahkan bacaannya panjang-panjang. Jadi kalau yang sholatnya subuh pendek-pendek, yang ini belum ya. Jadi perlu bacaannya lebih panjang lah dari sholat yang selain subuh. Kemudian zuhur berubah jadi 4 rakaat. Kemudian asar 4 rakaat, maghrib menjadi 3 rakaat. Kenapa kok maghrib 3 rakaat? Karena maghrib itu jadi witirnya siang. Kemudian isya jadi 4 rakaat. Kemudian di tahun pertama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mimba dima jama'a fasma' khabari. Ini baru pertama kali mendirikan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat di Mekah selama 13 tahun belum ada. Adanya ketika beliau berhijrah ke Madinah. Kenapa kok sholat Jumat beliau baru bisa mengadakan? Karena di Mekah ini tidak memungkinkan. Di Mekah kalau sholat, kalau dakwah secara terang-terangan otomatis diskriminasi dari kaum kafir Quraisy ini cukup besar ya, sulit untuk melakukannya. Nah, sholat Jumat ini juga menjadi pegangan penting buat umat Islam karena menjadi kekuatan sosial di Madinah. Kemudian
Apa yang Rasulullah SAW pertama bangun? Ya, tsumma banal masjida fi Kubai. Karena pernah transit di Kuba, kemudian masjid yang pertama beliau bangun adalah masjid di Kuba. Kemudian wa masjid al-Madinatil Ghara'i. Kemudian baru masjid di Madinah, ya, ini masjid Al-Munawwarah, ya, Madinah Al-Munawwarah. Kemudian masjid yang beliau bangun ini ada banyak kisah, ya. Ketika beliau mau membangun masjid, beliau ini membeli tanah dari seorang anak yatim yang menjadi budak orang Ansor, sahabat Ansor. Sebenarnya mau dikasih. Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin membangun masjid di sini? Rasulullah menjawab, iya, ya, saya wakafkan, saya kasih. Tapi Rasulullah SAW menjawab apa? Tidak, saya mau beli. Saya membeli saja. Kemudian Rasulullah membeli, dan itu Rasulullah kemudian mewakafkannya kepada umat Islam. Jadi wakaf pertama dalam sejarah peradaban Islam adalah Rasulullah SAW sendiri yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun Masjid Nabawi Al-Munawwarah. Kemudian dalam menentukan batas-batas masjid juga ini beliau tidak sebagai tanah haram, ya. Beliau tidak mengarang sendiri, tapi beliau menggunakan ontanya. Ontanya kemudian berjalan sambil menderum. Kalau menderumnya selesai, nah itu berarti batasnya. Sampai akhirnya dibangun Masjid Nabawi. Tiangnya ini berasal dari pohon kurma, pohonnya. Kemudian atapnya dari pelepahnya, ya. Kemudian dindingnya dari labinah. Nah, labinah ini campuran dari tanah liat. Nah, itu adalah Masjid Nabawi yang kala itu kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa, ke utara. Kalau yang sudah pernah ke sana ya pasti, kebetulan kami belum, ya. Tapi ini dari pelajaran saja. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW membangun masjid, kemudian Nabi Muhammad membangun 2 rumah di sisi sebelah timurnya. Rumah buat siapa? Rumah buat istrinya, yakni Saudah dan Aisyah, yang gitu. Nah, kemudian tsumma ata min ba'di fi hadhihi sanah aqallu min nisfil ladzi safaroh. Ini nyambung juga ke sejarah sebelum-sebelumnya kalau para jamaah sekalian sudah mempelajari sirah. Jadi ada sebagian para sahabat juga yang sudah hijrah duluan ke Habasyah, itu sebagian pindah ke Madinah untuk bersama-sama membangun peradaban. Wa fihi akha asyraful akhyar. Ini kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, ini adalah sebuah permulaan yang bagus, karena untuk membuat sebuah negara baru ini tidaklah mudah. Karena walaupun sudah berada dan diterima baik di Madinah, tapi tekanan dari kaum-kaum Yahudi, ya, itu ada Bani Quraidah dan lain sebagainya, itu juga masih cukup kuat. Makanya Nabi SAW ketika itu membuat perjanjian-perjanjian. Jadi ketika umat Islam belum sepenuhnya menguasai kekuatan, maka yang bisa dilakukan adalah membuat perjanjian. Agar apa? Agar umat Islam juga bisa melebarkan sayapnya, seperti itu, bisa mengembangkan dakwahnya. Asraful akhyar, ini Nabi Muhammad SAW, ini julukannya. Semulia-mulianya dan sebaik-baiknya manusia. Kemudian ketika mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, ini ada sebuah kisah yang cukup menarik antara Robi'ah ini seorang laki-laki, dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi orang-orang Ansor ini kenapa disebut Ansor? Memang mereka secara jiwanya itu luar biasa, ya.
jiwa penolong atau jiwa keikhlasan, jiwa pokoknya ini udah nothing tulus lah, sudah luar biasa, ikhlasnya pokoknya sudah luar biasa. Ini Rabi'ah ini menawarkan, ini salah satu orang terkaya juga kala itu di Madinah, di Yasrib ya, kemudian menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf separuh dari kekayaannya. Wahai saudaraku, silahkan kalau kamu pengen, ini setengah kekayaanku buat kamu. Saya punya 2 istri. Silahkan kalau kamu suka yang mana, pilih salah satu. Ini sampai istrinya juga berbagi ya. Rabi'ah yang ditawarkan ke Abdurrahman bin Auf. Tapi apa jawab Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf menjawab, tidak wahai saudaraku, tunjukkan di mana saya pasar. Abdurrahman bin Auf hanya meminta di mana pasar berada. Karena kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf itu ahli ya, mahir dalam berbisnis. Jadi di Mekah juga ahli, kemudian dia ketika hijrah juga pengen mengembangkan peradaban. Maka ketika awal di tahun pertama Hijriah ini, ya di tahun pertama Nabi SAW hijrah, ini masjid juga bukan hanya sebagai tempat buat beribadah, tapi masjid kala itu menjadi tempat buat siasah, menjadi tempat buat siasi. Kemudian menjadi tempat buat tata kelola negara. Kemudian juga tempat perekonomian. Kemudian tempat buat banyak hal ya, tentang sosial dan lain sebagainya, tentang juga pendidikan ya, universitas misalnya dan lain sebagainya. Jadi masjid kala itu memang dibikin ya, tidak kayak masjid hari ini. Kalau hari ini mungkin di kota atau di mana masjid jam sekian ditutup, padahal masjid harusnya buka 24 jam karena kepentingan umat Islam untuk beribadah itu 24 jam, karena banyak orang juga tidak semuanya mukim, ada safar dan lain sebagainya. Kemudian setelah membangun peradaban dan memulai peradaban baru, ada syariat pertama, yang syariat baru juga yang muncul ketika beliau hijrah ke Madinah, yakni syariat adzan ya. Adzan ini baru disyariatkan dan diadzankan ya, mulai dikumandangkan ini pada awal tahun Hijriyah. Para jamaah sekalian, setelah beliau membangun banyak hal, banyak peradaban, tentu ini menjadi ancaman buat orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah maupun orang-orang kafir yang ditinggal di Mekah. Karena orang-orang Mekah itu juga tidak serta-merta ketika umat Islam hijrah ke Madinah mereka senang. Ternyata tidak ya. Walaupun mereka merampas seluruh harta orang-orang Muslim yang ditinggal di Madinah, di Mekah ya, sampai dijual seenaknya, yang orang-orang Muslim yang meninggalkan, yang punya kebun kurma, kemudian kambing, kemudian macam-macam itu, kemudian diambil seenaknya oleh orang kafir Quraisy, dijualin ke pasar-pasar, ada yang ke Damaskus, ke Baghdad dan sebagainya. Dan itu didengar juga ternyata oleh umat Islam yang berada di Madinah. Nah, ternyata orang kafir ini tega juga ya, seluruh hartanya dirampas. Padahal umat Islam tidak selamanya akan tinggal di Madinah, tapi di Madinah ini merupakan sebuah pelarian sementara untuk kembali menaklukkan tanah kelahirannya. Karena pada dasarnya para jamaah sekalian, setiap orang, setiap manusia itu pasti rindu akan tanah kelahiran. Begitu juga Nabi SAW.
Jadi ketika meninggalkan Mekah itu tidak dengan rasa kecewa, tidak dengan rasa gagal. Wah, sudah 13 tahun kok dakwah begini-begini saja, tidak berkembang, malah semakin terancam dan tidak bisa mengambil alih peradaban dakwah. Maka dengan berpindahnya Nabi, hijrahnya Nabi ini, selain tadi memendam kerinduan, Nabi itu ingin mewujudkan kerinduannya. Kerinduan bukan hanya waton ya. Ada itu syair-syair watini itu tentang nasionalisme. Jadi tentang nasionalisme ini Nabi juga sudah mengajarkan tentang tanah kelahiran. Nah, kerinduannya Nabi ini ternyata diperjuangkan ketika sampai di Madinah. Beliau mulai membuat kekuatan baru dan dipersiapkan untuk futuhat ya, futuhat Fathu Mekah seperti itu. Nah, ini pada awal-awal tahun Hijriah, ini orang-orang kafir Quraisy ini suka merampas dan jual-jualin barangnya umat Islam. Makanya terdengar oleh kaum muslim yang berada di Madinah, yang akhirnya terjadi peristiwa besar ya. Ini sebenarnya terjadi 3 kali, cuman yang paling besar itu yang perang Badar yang tanggal 17 Ramadan. Tapi sebelumnya sudah ada. Tapi insya Allah untuk ghazwah ya, untuk perang-perang ini di pertemuan-pertemuan yang insya Allah kalau Allah masih kesempatan kepada kita, mungkin kiranya itu para jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kalau banyak salahnya itu dari kami pribadi, mohon maaf kepada para jamaah sekalian. Kalau ada baiknya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Nakhtatim ada sekarang. Nakhtatim bilhamdulillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.